Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Febi Ajriansyah, kemudian ada Selviana, kemudian ada Adelia Putri Kesuma, kemudian ada Nadilia Dwi Lestari, dan yang terakhir ada Widya Dwi Syah Putri. Kali ini kami akan membahas tentang materi hak paten. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama itu ada pengertian hak paten. Hak paten atau hak eksklusif merupakan hak kepemilikan yang diberikan pemerintah bagi individu atas hasil karya dalam bidang teknologi selama waktu tertentu. Dengan kata lain, hak ini merupakan mempersembahkan kebebasan kepada seseorang untuk menjalankan sendiri penemuannya. Kebebasan ini juga sudah dilengkapi dengan pelindungan hukum terhadap kemungkinan yang terjadi peniruan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan hak paten, penemu dapat memberikan wawasan pengetahuan untuk kemajuan dalam masyarakat. Dalam paten dikenal istilah invensi dan inventor, yang tentunya masih memiliki pengertian dengan hak itu sendiri. Hak paten memiliki jangka atau periode tertentu yang memiliki batas, yakni sekitar 20 tahun. Masa berlaku tersebut sejak hak tersebut secara resmi oleh penemu dan diterima tidak bisa diperpanjang masa berlakunya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Selviana. Pada Selviana dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu fungsi hak paten dalam bisnis. Yang pertama, jaminan perlindungan hukum. Fungsi utama dari adanya hak paten dalam sebuah bisnis adalah jaminan akan perlindungan hukum pada bisnis yang dijalankan. Jaminan hukum menjadi sangat penting untuk sebuah bisnis sehingga pengusaha perlu memasukkan bisnisnya untuk mendapatkan hak dagang, penemu, dan daya cipta. Dengan adanya hak tersebut, suatu bisnis akan memperoleh perlindungan dan pengakuan sah. Yang kedua yaitu menambah kepercayaan konsumen. Diakui secara resmi oleh negara, dengan otomatis akan membuat kepercayaan konsumen pada bisnis atau produk yang dihasilkan lebih baik. Dengan hak paten, perusahaan memiliki bukti yang kuat bahwa semua ide dan produk yang dihasilkan adalah asli dari perusahaan tersebut tanpa menduplikasi produk dari pihak lain. Hal tersebut akan menambah kepercayaan konsumen dan berdedikasi pada perusahaan tersebut. Fungsi ketiga yaitu memberi tambahan keuntungan. Mendaftarkan bisnis atau perusahaan guna mendapatkan pengakuan terhadap penemuan bisnis adalah kewajiban. Terlebih jika hal tersebut baru pertama kali ditemukan dan memiliki nilai ekonomi. Jika ingin perusahaan berjalan dengan baik, maka pengakuan terhadap inovasi ini perlu didapatkan untuk mendapatkan penghasilan pasif. Dengan kata lain, ketika orang lain ingin menggunakan karya tersebut, maka mereka perlu membayar kepada perusahaan sebagai izin penggunaan. Fungsi keempat yaitu merupakan aset perusahaan. Fungsi lain dari hak paten adalah sebagai aset perusahaan yang bentuknya tidak berwujud namun bernilai besar. Pengakuan terhadap inovasi perusahaan adalah aset yang sangat berharga, karena tidak ada orang yang ingin idenya digunakan orang lain, apalagi tanpa lisensi. Dengan adanya hak eksklusif, perusahaan bisa memegang jaminan hukum atas inovasinya. Dan terakhir, fungsinya yaitu mengurangi plagiarisme. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tidak ada yang ingin karyanya ditiru atau digunakan tanpa izin. Plagiarisme adalah tindakan yang sangat merugikan oleh pemilik ide. Namun, dengan adanya hak paten, ide tersebut akan dianggap oleh semua orang sebagai milik pribadi atau kelompok dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya, merupakan tambahan dari fungsi hak paten tadi. Pada Widya dipersilakan. Baiklah, fungsi yang keenam yaitu menghindari eksploitasi karya. Hal lain yang sangat merugikan selain plagiarisme adalah eksploitasi karya yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ini bisa saja terjadi jika perusahaan tidak memiliki hak eksklusif untuk melindungi karyanya. Hak ini akan melindungi inovasi perusahaan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. 7. Mengurangi kompetitor.
Fungsi lain dari pengakuan dan perlindungan terhadap inovasi adalah kompetitor dalam bisnis yang dapat mengganggu masa depan bisnis. Dunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan persaingan dan seringkali dijumpai plagiarisme terhadap produk. Tanpa hak eksklusif ini tentu akan membuat banyak pemilik inovasi justru harus bangkrut karena ketidakhadiran aturan yang jelas. Dengan adanya hak ini, perusahaan dapat menjadi pemegang lisensi tunggal terhadap produk dan ide-ide perusahaan. Yang kedelapan, yaitu memperluas jangkauan bisnis. Terakhir, kepercayaan yang diterima perusahaan sebagai pencipta produk-produk berkualitas dan satu-satunya akan membuat bisnis Anda berkembang dengan cepat. Jangkauan bisnis akan semakin luas dan menembus pasar global karena adanya hak pengakuan inovasi. Tidak akan ada yang meragukan kredibilitas perusahaan jika hak tersebut sudah dikantongi. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kemudian akan dijelaskan oleh Nadilia. Kepada Nadilia, dipersilakan. C. Ruang lingkup paten. Yang pertama, penemu paten atau investor. Menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 adalah bisa penemu perorangan atau badan hukum. Di sini, khusus untuk badan hukum, tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang tak patennya saja. Yang kedua, penemuan yang dapat diberikan paten. Menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang bisa diberikan paten harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. A. Penemuan baru. B. Mengandung langkah inventif. C. Dapat diterapkan dalam bidang industri. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adelia Putri. Kepada Adel, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak diberikan antara lain A. Proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan undang-undang. B. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. C. Teori bidang ilmu pengetahuan dan matematika. D. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan. Yang keempat, penemuan tidak dianggap telah diumumkan. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan tidak dianggap telah diumumkan jika 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. Yang A. Diakui secara resmi. B. Penemuan tersebut dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional dan Indonesia atau di luar negeri yang resmi. C. Dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. Yang D. Penemuan tersebut telah digunakan Indonesia oleh penemunya dalam rangka percobaannya dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, yang kelima, jangka waktu paten. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu paten adalah: yang pertama, paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak diperpanjang lagi. Yang B, untuk paten sederhana jangka panjang, waktunya adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah materi yang telah kami jelaskan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.